Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat bangun persegi dengan memberikan beberapa titik pada skala tertentu. Setelah memberikan titik, kita akan pergi mencari lines dan kita pilih segmen. Setelah itu, kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk suatu bangun. Setelah itu, kita klik poin kembali dan kita beri titik-titik tertentu untuk membuat kelopak. Nah, titik-titiknya adalah seperti berikut. Jangan lupa diberi titik pada bagian tengahnya. Setelah itu, kita pilih yang lingkaran sehingga membentuk suatu kelopak seperti ini. Setelah menghubungkan titik-titik, kita sesuaikan terlebih dahulu agar kelopaknya dapat pas dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu, lanjutkan dengan membuat garis pada tengah kelopak. Nah, untuk itu kita berikan poin-poin tertentu atau titik-titik tertentu seperti berikut. Dan kita hubungkan menggunakan lingkaran. Setelah itu, kita akan memberikan lingkaran di tengah garis-garis tersebut. Akan tetapi sebelum itu kita akan membuat garis bantu terlebih dahulu agar lingkarannya nanti pas di titik tengah dari kelopak tersebut. Untuk membuat lingkaran, kita menggunakan circle with center dan kita paskan terlebih dahulu. Kita akan lanjut lagi membuat garis. Untuk garisnya saya letakkan seperti pada berikut. Kita menggunakan segmen. Nah, seperti ini dan juga pada posisi bawah juga kita beri garis. Setelah 1/4 desain dari desain pertama batik ini, jadi kita bisa menghilangkan titik-titik biru yang ada dengan cara memencet bagian titik biru, lalu kita find show objeknya kita lakukan ke seluruh titik biru. Nah, setelah seluruh titik biru ini hilang, kita bisa mulai mewarnai kelompok kami memakai warna pink untuk bagian-bagiannya. Kalian bisa menyesuaikan sesuai selera kalian. Nah, setelah itu untuk bagian lingkaran kami menggunakan warna pink juga. Untuk 1/4 batiknya, nah ini kita bisa tambahkan garis 1/4 ini. Setelah kita tambahkan garis bantu, kita bisa pakai reflect about garis bantu, kita bisa pakai reflect about line, lalu kita mencet, kita klik lines-nya untuk menghilangkan garis bantu ini. Kita bisa pakai seperti yang di titik itu, kita find show. Selanjutnya kita akan melanjutkan membuat motif batik yang kedua. Nah, setelah itu kita bikin garis pacu secara menilang, tetapi jangan sampai panjang dan jangan sampai mentok ke sudutnya.
Agar garis-garis pacu di setiap sudutnya sama atau presisi, kita bisa menggunakan rotasi atau blok semua garis, lalu kita rotasikan 90 derajat. Rotasikan garis yang baru sekitar 180 derajat. Untuk garis yang terakhir kita rotasikan 90 derajat. Selanjutnya, tambahkan semirkel di setiap garis pacuan dari titik sudut ke titik pusat. Kalau sudah, jangan lupa hilangkan garis pacuannya. Lalu warnain keempat lingkaran tersebut dengan warna pink, tapi dengan opacity, tapi dengan tidak terlalu tebal. Selanjutnya, kita bikin lingkaran dengan warna sesuai selera kalian, agar motif batik sakuranya terlihat lebih seperti bunga sakura yang asli. Bisa tambahkan elips di setiap sudutnya.
Selanjutnya kita hapus objek dengan mematikan show objek atau label. Lalu, warnain keempat elips tersebut dengan warna ungu yang lebih cerah atau yang lebih tua. Nah, untuk sentuhan terakhir kita bisa tambahkan lingkaran dengan warna kuning yang opacity-nya tebal. Lalu untuk desain yang pertama kita beri warna pink dengan ketebalan 50%.
Selanjutnya, kalau kedua motif hati tersebut sudah jadi, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu refleksi. Setelah semua desain sudah dibuat, kita akan menduplikasikan dengan cara merefleksikan, yaitu di tools ada yang namanya reflex about point. Kita pencet, kemudian kita blok, dan kita refleksikan terhadap titik pusat. Nah, secara otomatis akan terrefleksi sendiri. Kemudian kita akan coba lagi dengan 4 desain di titik yang sebelah dengan yang sebelah kanan. Jadi kita juga bisa coba menggunakan semua desain, kita refleksikan pada titik. Nah, desain secara otomatis akan merefleksi sendiri sesuai dengan desain batik yang kita. Lalu selanjutnya kita buat desain yang ketiga. Kita beri titik-titik sejumlah 8 buah. Lalu hubungkan titik sudut ke sudutnya menggunakan semirkel untuk membuat kelopak bunga. Lalu titik yang lainnya juga menggunakan semirkel. Lalu kita dilatasikan bunga memblok seluruh kelopak dan berukuran 2 untuk membuat bunga yang lebih besar. Setelah kita warnai desain yang baru, kita translasikan seluruh kelopak dengan memblok dan menggeser ke sisi-sisi desain 1 dan 2. Desain batik yang kita buat sudah selesai. Agar lebih bagus, kita matikan seluruh objek dan gridnya. Cukup sekian video tutorial membuat batik di GeoGebra dari kami. Semoga bermanfaat.